Coba saudara pikirkan, adakah perubahan positif yang saudara lihat di kampus, masyarakat, atau bahkan negara? Kampus yang lebih ramah, lingkungan yang lebih bersih, atau kebijakan yang lebih adil? Jadi apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sejarah demokrasi pertama muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Pada abad ke-18, bentuk demokrasi perwakilan ini pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan adalah Montesquieu. Konsep ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia dari masa ke masa memiliki dinamika masing-masing, sehingga perkembangan demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa fase sebagai berikut. Masa demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang kuat. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai lambang pemerintahan. Permasalahan yang kompleks pada demokrasi parlementer mulai dari ketegangan antar partai yang mementingkan golongan partainya sendiri, kabinet yang ganti terus-menerus, hingga proses pembangunan terhambat. Dengan adanya kondisi yang mengkhawatirkan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada 5 Juli tahun 1959. Dengan dikeluarkannya dekrit ini, demokrasi parlementer pun berakhir. Masa demokrasi terpimpin Orde Lama. Masa demokrasi terpimpin merupakan salah satu fase yang mencirikan sejarah politik Indonesia pada era Orde Lama. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, periode ini menghadirkan serangkaian kebijakan dan inisiatif yang memberikan arah baru bagi negara, namun tidak terlepas dari kontroversi serta kritik. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa ini salah satunya pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP-MPRS nomor 3 MPRS 1963. Masyarakat mengeluarkan 3 tuntutan yang disebut sebagai Tritura yang menuntut pembubaran PKI, pembersihan unsur PKI dalam kabinet, menurunkan harga, dan memperbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat pada akhirnya berbuahkan hasil. Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar, dan pada akhir masa ini pemerintahan dialihkan kepada Presiden Soeharto. Masa demokrasi Pancasila Orde Baru. Masa demokrasi Pancasila atau Orde Baru adalah periode pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan Orde Lama. Pada tahun 1998, terjadi aksi massa menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dan mengadakan reformasi di berbagai bidang. Akhirnya Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Insinyur Bacharuddin Jusuf Habibie. Demokrasi Pancasila era reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterapkan dengan disempurnakan pelaksanaannya serta memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak berjalan dengan demokratis. Peran lembaga-lembaga dimaksimalkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pada masa ini, muncul dikotomi antara lembaga-lembaga yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilihan umum langsung digelar, partai-partai politik berkembang, kebebasan berpendapat diperluas, dan hak asasi manusia ditegaskan lebih jelas dalam konstitusi baru.
Bentuk demokrasi inilah yang bertahan hingga saat ini.